Jumat 8 Mei 2020. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk acara kami Religi Pagi yang mengangkat satu tema Rumah Surga Kita bersama narasumber kami, beliau Ustadz Tri Pitara, yang nanti akan diantarkan oleh rekan Titik Renggani dari dari kebersamaan kita untuk pagi hari ini RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Religi Pagi. Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada pagi ini, tentunya kami akan temani Anda di sela-sela istirahat Anda ataupun mungkin juga yang sudah bersiap-siap untuk ini ya, berkegiatan, beraktivitas. Dan pagi ini akan kita temani di Religi Pagi dengan tema yaitu surga rumah kita. Dan saya sudah tersambung dengan Ustadz Tri Pitara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Iya. Halo Pak Ustadz, sudah tersambung dengan kita pagi ini? Oke, terputus ya, kita masih tunggu kembali untuk bisa tersambung dengan Ustadz Tri Pitara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung di line telepon 580333 atau nanti juga bisa melalui WhatsApp. Silakan saja untuk bertanya langsung tentang surga rumah kita. Ya, sambil menunggu kita tersambung dengan Ustadz Tri Pitara. Ya. Ya, kita masih menunggu tersambung dengan Ustadz Tri Pitara yang pagi ini akan mengisi acara Religi Pagi. Ya, mungkin kita terputus kembali. Halo. Oke, sudah tersambung dengan Ustadz Tri Pitara. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, dan saat ini bisa disampaikan tentang surga rumah kita. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang senantiasa diberikan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah nikmat berupa kesempatan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai hari ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diberikan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, hidup ini adalah perjalanan yang kita sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam perjalanan ini, kita ini sesungguhnya dari Allah, kembalinya kepada Allah kembali. Bisa saya sampaikan bahwa hidup ini adalah suatu bentuk siklus. Siklus dari akhirat. Akhirat itu kita pada saat awalnya berasal dari surga, dan kemudian kita masuk fase yang berikutnya adalah masuk di dalam wilayah alam ruh, yaitu kita ada di Lauhul Mahfuz, dan yang berikutnya disitulah kemudian kita ada di dalam area itu dipanggil oleh Allah untuk melakukan suatu MOU, untuk adanya suatu perjanjian. Ditanya kita oleh Allah SWT, qalu bala ditanya, alastu birabbikum. Kita semua ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita kemudian menjawab, qalu bala sahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami sebagai saksinya.
Disitulah kemudian ketika kita sudah mendapatkan suatu pertanyaan dan jawaban, kita sudah tepat menjawabnya, lalu kita diminta masuk ke dalam janin kita. Maka kemudian kita pindah fase, yaitu ke alam kandungan. Di dalam alam kandungan ini hanya waktunya saat saja, 9 bulan 10 hari rata-rata manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk dalam fase lahir, yaitu kelahiran di dunia. Di dalam kelahiran di dunia ini, kita juga waktunya sangat terbatas. Kita ada dalam satu dimensi ruang dan waktu tertentu, yang akhirnya kita kemudian masuk ke fase yang berikutnya, yaitu alam kubur. Di dalam alam kubur ini, maka kita juga hanya menjadi manusia yang menanti suatu fase yang berikutnya, yaitu fase menuju alam akhirat kembali. Di dalam satu fase alam kubur itulah satu peristiwa yang nanti kita akan dibangkitkan. Nanti perjalanan hidup kita akan kembali ke akhirat ini dalam posisi kembali ke surga atau kembali ke bukan surga. Artinya ketika kita kembali ke surga berarti kita adalah ke jalan yang lurus, ke jalan semestinya kita pulang kampung. Tetapi ketika kita masuk ke dalam akhirat yang posisinya adalah ke neraka, berarti jalan kita adalah jalan ketersesatan. Nah, oleh karena itu pendengar RRI yang berbahagia, maka kita perlu pahami asli kita itu surga adalah sebagai tempat kampung halaman kita. Disitulah rumah kita yang sesungguhnya. Maka tema hari ini, surga adalah rumah kita. Agar supaya kita selalu mengingat, ada satu hal yang penting bagi kita untuk mengingat itu, kita supaya kembali ke sana. Yaitu ada bagian dari syair lagu yang ingin saya sampaikan, yaitu sungguh kita semua kan kembali ke surga, tempat yang abadi. Sungguh surga tempat yang suci bagi mukmin muslim sejati. Di sana asal Bapa kita bersama dengan Ibu Hawa. Memang di sanalah rumah kita, hidup sentosa dan bahagia. Kepada Allah kita ngabdi dengan ikhlas sepenuh hati. Jagalah iman dan amal soleh hanya untuk ilahi Robbi. Lagu ini syairnya adalah bagian dari bagaimana ketika kita ingin kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, ke surga, agar kita tidak tersesat nanti kembali bukan ke rumah yang sesungguhnya, maka kita perlu ingat, sungguh kita itu akan kembali. Kembalinya kapan, itu sesuatu yang sudah pasti, tetapi kapan tanggal dan hari hanya itu adalah sesuatu yang Allah tidak berikan informasi tentang kejelasan itu. Tapi kematian untuk kembali ke hadirnya kita kepada Allah itu adalah suatu keyakinan yang pasti, sesuatu yang sudah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian, dan itu pasti. Dan ke surga itu tempat yang abadi, bukan sementara. Di dunia ini hanyalah sementara. Maka sungguh surga itu tempat yang suci, maka kita senantiasa harus exercise, latihan setiap hari dengan bersuci, bertoharoh. Tidak hanya bersuci dengan air saja, tetapi bagaimana makna dari toharoh itu, yaitu kita mensucikan mulut kita, mensucikan tangan-tangan kita, pikiran kita, dan seluruh anggota bagian tubuh kita itu kita harus sucikan. Itulah tempat rumah yang ada bagi mukmin muslim sejati. Bukan hanya muslim, tapi mukmin, orang yang beriman. Dan disitulah tentunya ada asal bapak kita, dan Ibu Hawa adalah sebagai nenek moyang kita. Memang di sanalah rumah kita.
kita akan hidup bahagia dan sentosa di sana. Caranya bagaimana? Yaitu kepada Allah kita ngabdi. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Maka agar supaya kita bisa kembali ke rumah kita, supaya kita harus senantiasa dengan ikhlas penuh hati melakukan kehidupan ibadah ini. Dan yang terpenting adalah jagalah iman dan amal soleh itu. Karena semua amal dan iman kita ini hanya untuk ilahi Rabbi, hanya untuk Allah semata. Ketika kita ingin kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, dan kita harus selalu minta petunjuk pada Allah agar kita bisa kembali ke jalannya, yaitu senantiasa pada proses perjalanan menuju husnul khotimah. Begitu Mbak Titi, sementara saya sampaikan awal pembukanya. Oke, terima kasih sekali Ustadz. Ini tentang surga rumah kita. Oke, sudah ada penelpon masuk, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya. Ya, assalamualaikum. Religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi. Iya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Indra di Cirebon. Oke, Ibu Indra di Cirebon. Silakan Ibu Indra. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Tritara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Iya, kedengarannya indah sekali Pak Tri, bahwa rumah kita adalah surga. Dan orang-orang yang meninggalkan dunia ini kita sebut kembali pulang ke rahmatullah. Tentunya kehidupan yang dipenuhi oleh rahmat Allah itu akan lebih menyenangkan dari pada hidup di dunia. Tadi Pak Tri sedikit mengulas caranya, tapi nyatanya biasanya suka tidak kita sadari bahwa kita tidak bisa mencapai itu. Bukankah segala sesuatunya terjadi juga karena qadarullah? Bagaimana menurut Pak Tripitara? Terima kasih. Oke, terima kasih pula Mbak Titi. Iya, Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima kembali satu penelpon lagi. Ya, kita terima 4 penelpon ya Ustadz pagi ini. Dan mungkin penelpon bisa lebih ini ya, pendek lagi kalimat-kalimat yang disampaikan. Silakan kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dari Bu Nani di Bantul, Mbak. Ibu Nani di Bantul ya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nani. Untuk menggapai surga itu kan nggak mudah, Ustaz. Iya. Amalan kita mungkin nggak akan cukup ya untuk kita untuk berjalan ke sana. Mungkin berapa perbuatan kita kan mungkin paruan dengan dosanya, Ustaz. Jadi ini kan karena ridho Allah ya dilaksanakan rahmatnya Allah. Bagaimana caranya kita menggapai rahmat Allah itu, Ustaz? Ini kita kan ibadahnya kan minimal banget, Ustaz ya. Tapi pengennya ke surga, Ustaz. Yang seperti bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu penelpon kembali kita terima ya, Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum. Religi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hasan dari Pleret. Oke, silakan Pak Hasan. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ini tentunya bagi orang-orang yang beriman, ini dengan datangnya wabah ya dan berbagai ujian hidup, bagaimana menyikapi dengan kembalinya bahwa rumah kita ini itu baiti Nabi, tetap rumah yang berkesempurnaan dan beramal sehingga menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi Ustadz. Sebentar kita keep dulu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Di Jalan Wates, Mbak. Ibu Sri di Jalan Wates ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Pak Ustadz, saya mohon penjelasan. Apa yang diutarakan Pak Ustadz tadi kan kita akan kembali menuju ke alam akhirat ya Pak Ustadz ya. Iya, betul, Bu. Surgaku rumahku. Nah, untuk ini
orang yang mau pergi nan jauh di sana, kita kan pakai sangu ya Pak Ustadz. Leres. Iya. Sangunya tidak cuma sedikit ya Pak Ustadz, mau mudik saja pakai sangu ya Pak Ustadz. Betul sekali. Nah saat ini kita baru kelompok Pak Ustadz supaya sangunya itu banyak sekali. Iya. Nah yang pertanyaan saya gini Pak Ustadz, gimana caranya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Pak Ustadz? Iya. Kan kita Baik. kan menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah. Iya. Gimana cara-caranya Pak Ustadz? Oke. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz dijawab satu persatu. Dari Baik, terima kasih. Yang pertama, saya jawab dulu dari Bu Indra di Cirebon, bahwa ketika kita itu ingin kembali ke surga, agar tidak menjadi orang yang tersesat begitu, agar kembalinya ke surga, passwordnya jelas mudah, yaitu bagaimana kita ini selalu mengikuti jalan yang lurus. Ya, sama ini pertanyaannya, esensinya seperti apa yang disampaikan Bu Sri. Ya. Jadi di dalam Quran surat Al-An'am ayatnya 153, yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang demikian. Itulah jalan yang diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Artinya, kata kunci di dalam sebuah kembalinya kepada Allah agar tidak tersesat, yaitu cobalah kita mentaati apa yang menjadikan larangan dan apa yang menjadikan sebuah perintah yang harus dikerjakan, yaitu ikuti saja jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nah, bagaimana yang kita supaya tidak terkecoh jalan-jalan di kanan kiri kita yang tidak lurus itu? Maka yang kita perhatikan di sini adalah yang pertama, ikuti apa yang disampaikan Nabi. Jalan yang lurus itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan di dalam hadis-hadis sahihnya ini, ketika itu kita beribadah, ibadahlah sebagaimana yang disampaikan Nabi. Jangan hal yang bukan disampaikan Nabi kita kerjakan, karena nanti itu namanya tidak mengikuti jalannya menuju ke Allah. Yang disitulah jalan yang lurus Rasulullah menyampaikan, yaitu adil. Ya. Oke, terputus dengan Ustadz Tripitara, kita ulang kembali untuk menghubungi beliau. Dan tadi pertanyaan dari Ibu Indra di Cirebon dan juga Ibu Sri itu esensinya sama gitu ya, disampaikan oleh Ustadz Tripitara. Ya, kita menunggu kembali untuk terhubung kembali dengan Ustadz Tripitara tentang surga rumah kita. Ya, Anda tetap bisa dengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, Ramadan di Rumah Saja bersama RRI Yogyakarta. Dan tersiar melalui 91.1 FM, 102.5 FM, 106.6 FM, dan AM 1107 kHz. Saya sudah tersambung kembali dengan Ustadz Tripitara. Ya, silakan Ustadz. Ya, baik, nanti terputus, mohon maaf. Jadi yang berikutnya, ketika kita ada di dalam dinul Islam, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita selalu berpegang pada Quran. Maka kitabullah Quran ini kita harus nantiasa baca. Di dalam membaca ini harus sesuai dengan tuntunan, membaca yang benar, baik tajwidnya, baik harokatnya, dan seterusnya itu, dan memaknai apa yang ada ini, sehingga kita tahu perkara-perkara yang hak, yang perkara-perkara yang batil tidak akan kita kerjakan, perkara hak itulah yang kita akan kerjakan. Nah, itulah yang di dalam kondisi setiap kita sholat, maka kita selalu membaca Al-Fatihah, yaitu di pada ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Disitulah kita meminta petunjuk pada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Yaitu jalannya sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang orang-orang seperti apa yang diberi nikmat? Diberi nikmat bisa menikmati, yaitu orang-orang yang bersyukur. Bukannya jalannya orang-orang yang sesat,
Orang yang sesat itu seperti apa? Orang-orang yang dalam kapasitasnya diberi nikmat nggak bisa menikmati. Itulah orang-orang yang kufur nikmat. Orang yang senantiasa kufur, itulah yang tidak diberi petunjuk. Maka Ibu Indra dan Bu Sri, ketika kita beribadah harus diikuti dengan rasa syukur. Rasa syukur bahwa kita ini apapun yang sudah diberikan nikmat kita syukuri. Jadi kata kunci ini tidak menyebabkan kita bisa terkecoh oleh jalan kanan kiri yang tersesat, yang menyesatkan tadi. Dan itulah iblis selalu memberikan keindahan-keindahan di dalam kanan kiri jalan yang bisa membelokkan kita. Ya. Begitu. Kemudian tadi pertanyaan Bu Nani. Pertanyaan selanjutnya Bu Nani, Ya, cara menggapai rahmat. menggapai rahmat Allah, yaitu bagaimana kita senantiasa belajar ad-dinul Islam. Ketika kita belajar Islam dengan benar, maka kita akan bisa mengerti apa yang menjadi sebuah ajaran Islam ini seperti apa yang diajarkan Nabi itu seperti apa. Ketika orang tidak punya ilmu, maka orang akan jauh dari rahmat. Maka ketika manusia itu lepas dari ilmu, dalam bentuknya akan jauh dari rahmat, jauh dari hidayah Allah. Maka Ibu Nani, marilah kita selalu memperbanyak ilmu-ilmu agama kita, karena itu ilmu yang wajib ain bagi kita. Dan yang berikutnya adalah ketika kita sudah berilmu, amalkan apa yang kita dapatkan tadi. Sehingga setiap kali mendapatkan ilmu, ada sesuatu yang membuat manfaat bagi kita, ilmu amal akhirnya. Dan akhirnya ketika kita sudah untuk bisa ilmu amal, jaga amalan kita itu biar istiqomah dengan apa? Kumpul dengan orang yang soleh dan solehah. Sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan. Dan perbanyak apa? Zikrullah, yaitu ingat pada Allah. Dan sebaik-baik ingat pada Allah adalah ingat akan kematian kita dekat sekali dengan kita. Sehingga kita akan selalu hati-hati di dalam hidup ini. Sehingga rahmat Allah selalu ada pada diri kita. Begitu Bu Nani. Iya. Sedangkan Pak Hasan tadi bertanya tentang sikap kita supaya baiti janati tadi agar terbentuk dalam keluarga kita yang kita senantiasa sekarang di rumah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mengingat bahwa kita untuk menciptakan surga di dalam rumah adalah membentuk sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana supaya kita bisa membentuk sakinah mawaddah warahmah? Yaitu bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik di keluarga kita ini. Terbaik adalah berperilaku akhlak yang mulia. Sebaik-baik akhlak manusia adalah terbaik buat orang-orang di sekitarnya yang terdekat, yaitu di keluarganya. Maka dalam bentuk seperti itu, bagaimana belajarlah untuk bisa belajar tentang agama dengan benar. Karena ketika kita tidak tahu ilmu di dalam sebuah agama, sikap-sikap apa yang kita harus lakukan, maka kita nggak bisa bagaimana komunikasi dengan baik antar keluarga ini. Sehingga di dalam interaksi dalam keluarga ini, kita ini sebagai keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita menjadi orang yang selalu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran yang ada. Ini yang paling dekat dengan kita adalah selalu kita dengungkan di dalam lingkungan keluarga ini. Begitu Pak Hasan. Iya, begitu Pak Hasan yang ada di Pleret. Ini mungkin WhatsApp, kita bacakan satu WhatsApp dulu ya Ustadz. Ini Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Maaf, ini pertanyaan saya agak menyimpang. Ini dari Ibu Ina di Jogja. Ini apa benar tiap malam Jumat ahli kubur pulang minta didoakan dan akan pulang dengan menangis bila tidak dibacakan ayat Al-Quran? Dan lebih baik mana Ustadz, sholat sendiri tepat waktu dengan sholat jamaah tapi tidak tepat waktu? Begitu. Ya, jadi begini, itu pendapat atau sebuah informasi dari mana ini nggak begitu jelas asal usulnya. Jadi namanya manusia yang sudah kembali kepada Allah, yaitu ada di alam barzah, yaitu alam kubur, maka posisinya bagaimana dia itu, namanya manusia yang setiap manusia yang sudah di alam kubur selalu menanti kepada siapapun keluarganya untuk didoakan. Karena itu anak yang soleh adalah anak yang menjadikan investasi bagi
orang tua yang dalam posisinya mendapatkan doa yang selalu terkirim. Jadi bukan kemudian kembali ke rumahnya minta didoakan, itu kan sebuah pendapat dari agama lainnya yang itu menjadikan kita bagian dari tidak boleh percaya seperti itu. Maka anytime, setiap saat kita harus mendoakan keluarga kita yang sudah tiada, khususnya adalah orang tua kita. Itu namanya biru walidain. Jadi berbakti pada orang tua adalah salah satunya mendoakan bagi keluarga orang tua kita yang sudah tiada atau orang-orang terdekat kita. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana orang itu ketika orang sholat berjamaah tapi tidak tepat waktu, atau orang itu dalam bentuk sholat sendiri, sendiri tapi tepat waktu. Jadi itu dua hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan, ya. Gitu. Itu dua masalah yang tidak bisa dijadikan satu. Orang tepat waktu adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan untuk tidak menunda sholat waktu itu. Maka yang dalam kondisi yang berikutnya, orang yang sholat tepat waktu adalah orang yang memenuhi perintah Allah, memenuhi sebuah anjuran Allah yang kamu itu lebih baik menjadi orang yang mengawalkan waktu. Berarti tidak menyepelekan waktu, karena itu namanya prioritas. Bagaimana kalau kita menunda akhirnya mati, maka yang terjadi tidak sempat sholat begitu. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, sholat berjamaah dan sholat sendiri itu kan hanya berbeda dalam kapasitas mendapatkan reward atau pahala besarnya itu berbeda. Jadi konteksnya adalah dua hal ini tidak bisa disamakan, karena ini adalah untuk sebuah pahala yang besar maka berjamaahlah gitu. Sedangkan kalau ketika hanya sendiri dapatnya satu pahala. Kalau bersama 27 derajat kan begitu. Sehingga ini tidak bisa diperbandingkan, dan itu sebuah pemikiran yang tidak perlu dipikirkan seperti itu. Iya, alangkah baiknya tepat waktu begitu ya Ustadz ya. Tepat waktu bersamaan lagi. Oke, Ustadz, kita jeda terlebih dahulu, setelah jeda kita lanjut kembali. Iya, pendengar, saatnya kita dengarkan bersama Mutiara Hadis dengan judul Kejujuran Menunjukkan Kebaikan. As-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fenomena COVID-19 harus kita sikapi dengan bijak. Berikut refleksi bersama Ustadz Karmin SAG MSI dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati, seiring dengan mewabahnya virus corona di seluruh belahan dunia, termasuk negeri kita tercinta, alangkah baiknya jika kita berikhtiar untuk menghindari dengan berupaya satu, membiasakan hidup bersih. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, mohon perlindungan dari segala macam penyakit sebagaimana
sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam riwayat Imam Abu Daud hadis yang ke-5088 dan Imam Tirmidzi hadis yang ke-3388. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, yang dengan nama Allah itu tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau tidak bisa mendatangkan mudarat apapun. Dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa membaca sebanyak 3 kali, niscaya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan bagi dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, ikuti nasihat alim ulama dan taati anjuran pemerintah untuk meraih berusaha hidup sehat agar lebih banyak manfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama RRI Yogyakarta. Ya, Anda masih di Religi Pagi RRI Yogyakarta. Ya, dan saya sudah tersambung kembali dengan Pak Ustadz. Halo, masih tersambung ini? Oke, terputus. Ya, kita mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz Tripitara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pagi ini menyampaikan tentang surga rumah kita di acara Religi Pagi. Oke, Ustadz? Ya, Bu. Oke, ya sudah tersambung, ada penelpon masuk ini. Baik. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Ini dari Mbah Muslimin di Tanjung Pinang. Oke, Mbah Muslimin di Tanjung Pinang. Silakan Mbah Muslimin. Mau tanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Muslimin. Awal-awalnya kami sekeluarga berjamaah di rumah. Yaitu ya rasanya kayak kurang bagaimana gitu. Sampai akhir-akhir ini merasakan seperti di masjid di surau juga begitu Ustadz. Yang begini ini apakah juga seperti kondisi di dalam surga nantinya begitu Ustadz? Iya. Iya. Awal-awalnya itu wah jamaah di rumah itu ya bagaimana gitulah. Nah lama-lama itu ya kayak tenang seperti jamaah di masjid seperti di surau gitu. Nah begitu itu. Nah itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Muslimin ya yang di Tanjung Pinang. Kita terima kembali ada penelpon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih? Sutresno Sleman. Bapak Sutresno di Sleman. Oke. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa ilmu agama itu wajib main. Iya, betul. Sekarang itu di pelajaran sekolah itu kan sama pelajaran agama itu hanya sebagian hanya 45 menit. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan kita terima lagi satu penelpon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Adi di Berbah. Bapak Adi di Berbah. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Saya pernah mendengar ceramah agama, ada seorang ustaz mengatakan bahwa surga itu tidaklah diperoleh kecuali dengan kesedihan dan keletihan. Apakah memang begitu, Ustaz? Calon-calon penghuni surga harus demikian di dunia? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Adi yang ada di Berbah ya. Dan silakan Ustadz untuk dijawab satu persatu dari Mbah Muslimin terlebih dahulu di Tanjung Pinang. Silakan. Baik, terima kasih Mbah Muslimin di Tanjung Pinang. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebiasaan, maka kebiasaan ini akan terjadi sebuah adaptasi. Dan adaptasi itulah yang kemudian
akan menjadikan suatu pembiasaan kepada kita. Nah, ini yang memang harus hati-hati di sini. Ketika kita berjamaah sholat di rumah, ini adalah dalam kondisi yang namanya darurat. Tetapi ketika kita seorang laki-laki atau jamaah laki-laki, itu diprioritaskan waktunya lebih afdolnya ketika sholat berjamaah itu adalah di masjid atau di musola atau di tempat ibadah khusus tadi, yaitu terutama masjid ya. Artinya ketika dalam keadaan yang tidak darurat, maka di masjid itu adalah sesuatu yang afdol. Tetapi berbeda dengan kondisi darurat seperti kondisi COVID-19 ini. Maka ini kita jangan sampai terlena, nantinya ketika sudah hilang wabah, maka kita harus kembali lagi pada kebiasaan untuk menjalankan ibadah sholat berjamaahnya di dalam masjid gitu. Hal yang sama ketika kita berbuat salah itu dalam kondisi yang terus-menerus akan menjadi suatu pembiasaan, akhirnya pembenaran, seolah-olah itu benar. Nah ini yang kita harus hati-hati, itu yang membuat kita terlena nanti. Begitu Mbah Muslimin. Sedangkan Pak Tresno menanyakan tentang ilmu agama itu kan wajib ain bagi setiap manusia. Personal itu harus mengejar atau mencari ilmu agama itu untuk diperolehnya. Nah tetapi bagaimana orang yang sekolah di negeri yang dalam hal ini hanya 45 menit begitu, itu tetap kena ilmunya 45 menit, tetapi tidak cukup hanya itu. Kita yang misalnya sekolah di lembaga Muhammadiyah misalnya contohnya, itu pun tidak cukup. Sekolah itu hanya dalam kondisi kita dapat materi pelajaran tarikh, Quran dan seterusnya, itu yang waktunya hanya simpel itu. Nah, maka kita harus menambah ilmu lebih dari itu, Pak. Apalagi yang tadi di negeri begitu. Jadi orang dalam belajar agama itu anytime, setiap saat, dan harus diperbanyak. Tidak cukup hanya yang formal-formal itu. Begitu Pak Tresno ya. Iya. Kemudian dari Pak Adi di Berbah. Jadi di dalam kehidupan ini memang yang namanya surga itu diraih bukan untuk sesuatu yang menyenangkan. Maka begini, jawaban itu kita harus hati-hatinya. Ada 8K yang harus kita hindari agar kita bisa kembali ke surga tadi. Betul apa yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa yang namanya hidup ini untuk bisa mencapai surga bukan yang menyenangkan. Maka hati-hatilah di dalam 8K. K itu apa? Yang disebutkan ada 8. Yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua adalah kenyamanan. Yang ketiga adalah kepandaian. K yang keempat adalah kekuasaan. K yang ke-5 adalah keinginan. K yang ke-6 adalah kenikmatan. K yang ke-7 adalah kekayaan. Dan K yang ke-8 adalah kesehatan. Maka hati-hatilah di dalam 8K ini kita akan terkecoh. Kita sering mengikuti hawa nafsu untuk senang-senang, kesenangan. Maka itu akan mudah dibelokkan iblis untuk mengikuti jalan-jalannya. Nah tadi yang disebutkan di dalam Quran surat Al-An'am tadi, bahwa kita ada di jalan yang kanan kiri itu tercerai-beraikan. Nah, kesenangan itu membuat tercerai-berai, membuat kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan, kita akan lupa karena terlena dengan nyaman itu. Comfort zone itu membahayakan. Kepandaian juga, hati-hati dengan kepandaian kita, karena kepandaian akan membawa kesombongan. Maka ketika kita punya ilmu, kita harus semakin seperti padi, semakin merunduk, tawadhu. Bagaimana dengan kekuasaan? Hal yang sama, kekuasaan akan menimbulkan sebuah kesombongan. Keinginan juga kita turuti terus membahayakan, karena itu nafsu kita. Dan kenikmatan juga sama, mengejar kenikmatan tak pernah selesai. Ketika itu kita akan mudah disesatkan. Juga kekayaan kita juga akan membuat sombong, membuat kita menyepelekan orang yang lebih rendah dari kekayaan kita. Apalagi juga kesehatan, orang dengan sehat banyak lupanya, banyak tidak mensyukuri nikmat sehatnya. Nah itulah agar supaya kita tidak dibelokkan ke jalan-jalan yang menyesatkan tadi. Begitu Pak Adi ya. Iya Pak Adi di Berbah. Ini ada WhatsApp juga Ustadz. Assalamualaikum. Baik. Ustadz dari Bu Nami di Godean. Semua orang ingin meraih surga satu keluarga Ustadz. Namun apabila orang tuanya sudah keburu meninggal, tetapi belum sempat bisa membaca Al-Quran,
apakah bisa digantikan amalan-amalan yang baik dari anak-anaknya, dan akan tetapi ada salah satu anak yang mu'alaf. Apakah keluarga tersebut bisa mencapai surga ini, Ustadz? Ya, insya Allah ya, dari dalam orang tua yang mungkin masa lalunya belum sempat bisa belajar Al-Quran, tetapi sebelum akhir hayatnya beliau dalam posisi sudah pada keadaan semakin mendekat di dalam belajar agamanya, walaupun mungkin baca Quran belum bisa, hanya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang di situ tulisan Latinnya, tulisan Arabnya belum bisa membaca. Ada yang begitu, dan dia sudah bisa sholat. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, ketika orang itu dalam kondisi termasuk ada mu'alaf begitu ya, adalah sesuatu yang memang itu ada pada jalannya, artinya orang yang mendapat hidayah, dan itu bukan menjadi suatu penghalang untuk kembali ke surga. Apalagi keluarganya, anak-anaknya, ini adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang telah tiada tadi. Ini menjadi bagian dari pick up istilahnya, mem-pick up apa yang namanya kekurangan yang orang tuanya punya tadi, sehingga apa yang namanya amal-amal yang disebut dengan amal jariah itu adalah bagian dari anak yang soleh tadi, mendoakan orang tuanya. Inilah pentingnya bagaimana kita ku angkusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ketika orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya pada sadar di dalam melihat kondisinya orang tua ini untuk selalu mendoakan, dan itu adalah bagian dari amal jariah orang tua tersebut. Begitu. Pak siapa tadi yang SMS WA ya? WA, oke. Ini dari Pak Indra di Sedayo ini. Dokter Ustadz ini Tripitara mau tanya nih, badan kita banyak memproduksi berbagai hormon. Apakah doa bisa menjadi daya picu produksi hormon, Ustadz? Oh iya, baik, terima kasih Pak Ya, Indra. kita terima telepon dulu, ini kita keep dulu. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Muslimin tadi ya Ustadz. Sebenarnya dalam keadaan darurat sekarang ini gitu loh. Nanti insya Allah kalau sudah berlalu COVID-19 ini, insya Allah tetap ke masjid atau ke surau gitu maksudnya itu. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Indra. Pertanyaannya, badan kita karena dengan ada dua sistem pengaturan di dalam tubuh itu, yaitu sebagai sistem pemerintahannya itu perintahnya adalah dari saraf, dan yang kedua adalah pemerintahan wakil presidennya adalah hormon. Nah, ini semua akan berjalan dengan normal, dengan baik, yaitu homeostasis kalau dalam dunia ilmu kedokteran namanya. Ini terjadi ketika seseorang itu berdoa atau dalam kondisi kita mengingat Allah. Karena dengan orang yang dalam keadaan berdoa, membaca Quran, kemudian sholat dalam kondisi seperti itu, apalagi orang yang dalam keadaan puasa begitu, ini yang namanya ketenangan di dalam diri manusia, yaitu ketenangan jiwa. Maka dalam keadaan seperti itu yang akan menyebabkan sistem di dalam limbik otak manusia itu yang akan mengatur hormon, akan mengatur sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu akan bekerja dengan baik, sehingga nanti sekresi hormon-hormon ini berjalan dengan baik, tidak akan berlebihan dan tidak akan berkekurangan. Itulah kenapa mengingat Allah, zikrullah itu menjadi tenang. Itu dalam Quran Ar-Ra'd seperti itu penjelasannya. Kenapa sebabnya? Orang yang zikir, ingat Allah, maka hatinya menjadi tenang. Hati itu adalah jiwa. Jiwa inilah yang nanti melakukan sebuah regulasi di dalam hardware kita, namanya otak. Yang otak ini di dalamnya ada yang mengatur sistem neuroendokrin. Nah, hormon itu akan terkendali dengan baik. Sehingga orang bisa sehat, jantungnya berjalan dengan baik, ritmik, hormonnya tidak berlebihan, kemudian tidak juga berkekurangan, sehingga jadi normal begitu Pak Indra ya. Iya, kemudian Pak Muslimin. Ya, alhamdulillah itu adalah bagian dari hanya berjalannya karena darurat dan sudah menjadi suatu kebiasaan ya, untuk nanti ketika sudah hilang, alhamdulillah bisa kembali ke masjid lagi, insya Allah begitu. Terima kasih Pak Muslimin.
Ya, ada WhatsApp lagi ini Ustadz. Dari saya Arni di Bantul Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya Pak Ustadz, cara kita meningkatkan semangat beribadah ketika iman sedang menurun untuk tetap bisa menggapai surga Allah, bagaimana ya caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arni. Untuk agar kita bisa istiqomah beribadah, yang pertama kita harus ingat bahwa ketika kita itu kendor di dalam beribadah, maka ingatlah azabku sangat pedih. Jadi ketika iman kendor itu sebetulnya kita lihat dalam konteksnya seperti ini, yaitu ketika kendor ini sesungguhnya kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka ketika orang itu mensyukuri atas nikmat Allah, maka akan ditambah-tambah nikmatnya, termasuk nikmat dalam beribadah. Jika kita kufur akan nikmat Allah, maka ingat azabku pedih. Sehingga ingatlah ketika kita sedang drop, turun, ini sebetulnya kita sedang mengkufuri nikmat Tuhan. Sehingga nikmat-nikmat itu harus kita kembalikan lagi. Dengan saya itu ingat azab Allah pedih, maka saya harus kembali ke persoalan itu kembali, yaitu ibadah ditingkatkan kembali. Begitu Bu Armi. Iya, Cara istiqomah kita. Ada WhatsApp lagi dari Ellen di Wiro Brajan ini. Bagaimana Iya, Ustadz menjadikan rumah serasa surga? Rumah terasa surga Iya. ya. Oh ya, untuk menjadikan rumah terasa surga itu salah satunya tadi sakinah mawaddah warahmah, yaitu bagaimana menjalin hubungan antar inter di dalam rumah ini. Ketika kita itu dengan suami, dengan istri, dengan anak, ciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Caranya bagaimana? Belajar mendengarkan. Nah, jadi di dalam interaksi ini kita harus mengendalikan ego kita, tidak menjadi orang yang selalu bicara, tapi mendengarkan, memahami orang lain. Dan ketika itu kita bisa memahami orang lain, maka kita bisa menghormati orang lain, orang-orang di sekitar kita. Jangan terjadi kita ini sepertinya menjadi orang yang otoriter di dalam rumah. Ketika kita ada sebuah hal yang tidak kita kehendaki, maka kita harus introspeksi diri. Bagaimana? Mungkin cara pandang kita yang berbeda. Misalnya contoh. Ya, mohon maaf terputus ini dengan Ustadz Tripitara. Dan tadi ya Ellen di Wiro Brajan, tunggu sebentar, kita tersambung kembali dengan Ustadz Tripitara untuk melanjutkan kembali tentang surga rumah kita. Ya, sabar dulu penelpon, nanti tiba waktunya. Iya, oke. Sudah tersambung kembali Ustadz? Halo? Halo? Iya, silakan Ustadz untuk melanjutkan kembali. Jadi di dalam interaksi di rumah kita ini, maka agar kita menjadi orang yang menciptakan keluarga kita itu rumah seperti surga, maka kendalikan ego kita agar kita menjadi orang yang tidak mudah meluapkan emosi, amarah. Karena ketika kita menjadi manusia yang mudah amarah, sensi, terlalu membuat perilaku kita itu diatur oleh perasaan-perasaan, maka yang muncul adalah mudah sekali terjadi singgungan-singgungan. Ini yang akhirnya terjadi gejolak di dalam rumah ini, tidak lagi menjadi surga tetapi menjadi neraka di dalam dunia. Maka kendalikan diri, kenali kita itu siapa, who am I. Maka ketika kita mengenal kita itu siapa, maka kita akan sungguh mengenal Tuhan kita. Ketika mengenal Tuhan kita, kita akan tahu diri. Dengan tahu diri, maka tahu sekitar kita itu siapa orang-orang ini. Iya. Jadi kita akan bisa mengasihi, bisa menyayangi, sehingga interaksi di dalam rumah ini bisa saling menghormati dan menghargai. Begitu. Oke, Ellen di Wiro Brajan ini. Ellen tadi di Wiro Brajan ini. Ya, tetap kita bagaimana rasanya menjaga bahwa rumah itu serasa di surga gitu ya Ustadz ya. Oke, terima kasih sekali Ustadz kebersamaannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat sekali buat kita semua ya, sebagai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI, pagi ini itulah religi pagi dan saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa Anda dengarkan kembali esok hari.